Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Mbah Priwo Brewok Gandusari, ya. Ya, di sini kami akan membahas tentang artikel seni Artikel. budaya Ya. yang berjudul membaca karya penyair Wari Wari Subekti Subekti. alias tanda kurung ya, Mbah Mbah Priwo Brewok Gandusari, yang mengulas puisi pendek buat Sitor Situmorang. Oke. Ini yang menulis Mas Setio Aris Setio Wibowo. Setio. Itu diceritakan Mbah Brewok siapa beliaunya. Sebelum saya menceritakan sosok Mas Setio Wibowo, saya mau mengulas puisi saya dulu, memperkenalkan karya saya. Saya dianggap di dalam komunitas tertentu, saya anggap saya itu objek. Bagi kalangan tertentu saya menjadi objek. Jadi karya-karya saya itu umumnya diulas. Seperti ini kan, ini puisi main-main lah. Puisi-puisi main yang katakan penulisannya ngawur. Penulisannya ngawur, nih karya yang entah berantah lah. Tapi bagi seseorang itu menarik. Maka diulas dari sudut pandang mereka lah, sudut pandang mereka. Dari segi bahasa, dari segi ide, gagasan. Maksud saya kan, saya terinspirasi dari karya Sitor. Sitor itu kan Malam Lebaran. Puisi Malam Lebaran juga Bulan di Atas Kuburan. Waktu itu Sitor itu pergi ke suatu tempat lah di daerah Jatinegara, itu kan ada makam daerahnya saya lupa lah. Mengunjungi temannya di daerah Jatinegara itu, melewati makam kan. Terus kebetulan malam itu ada terlihat bulan di atas kuburan, maka terlintas saja puisi Malam Lebaran itu bulan di atas kuburan gitu aja. Bagi pengamat itu unik, bagi pengamat itu macam-macam lah, macam-macam penafsiran. Malam di atas bulan di atas kuburan itu jadi bahasan, jadi polemik, jadi bahasan, jadi kajian sampai hari ini, detik ini pun belum selesai itu orang mengaji. Kalau malam Lebaran Lebaran biasanya di bulan apa? Tidak mungkin ada purnama di malam itu, nggak mungkin ada purnama. Lah itu. Lah karya saya itu terinspirasi dari puisi pendeknya Sitor. Saya ya hampir tuh karya Sitor tak pleset kayak gitu loh. Saya rubah sedikit, saya tambah sedikit, saya kurang sedikit, intinya situ. Silakan dilanjut. Oke, sebelum itu mungkin bisa sedikit masih ingat atau tidak Mbah Brewok tentang puisi-puisinya? Bisa ya, beberapa bait atau berapa yang puisi yang paling ya puisi pendek buat Situmorang. Saya lupa itu puisi, pokoknya ya coba dibacakan di situlah. Saya hampir lupa, ada sekian tahun lah. Lanjut aja ya, Mbah. Ya. Nah, Mbah kenal seorang Situmorang itu bagaimana ceritanya? Saya kagum sama Situmorang karena karyanya, karya. Pernah beberapa kali terakhir ketemu di Bentara Budaya Jakarta. Sitor itu dari kan di luar negeri, dulunya kalau nggak salah di Italia apa di mana itu, mengikuti istrinya kan orang bule. Ketemu terus waktu jenazahnya Situmorang itu disemayamkan di Galeri Nasional kalau nggak salah, Gambir itu ya. Saya artinya saya sudah bersedia lah, karena rata-rata seniman Jakarta waktu itu membacakan puisi di dekat jenazahnya Situmorang di Galeri Nasional. Nah, saya sudah konfirmasi itu. Waktu itu ada konfirmasi. Tapi ketika saya di situ, itu kok keinginan untuk membacakan puisi itu saya urungkan. Nah, kebetulan di situ panitia JJ Rizal lah. JJ Rizal yang sejarawan UI itu. Sejarawan UI JJ Rizal. Nah, itu sebelumnya ada konfirmasi sudah sama panitia mau membacakan puisi di dekat jenazahnya
Sitor Situmorang, tapi niat itu saya urungkan atau pertimbangan apa saya nggak tahu, tapi emosi saya waktu itu mengatakan bahwa niat untuk membacakan puisi di dekat jenazahnya Sitor itu jadi saya urungkan. Terus saya kenal Sitor Situmorang ya karena literasi lah. Siapa yang tidak kenal Sitor Situmorang dengan karya-karya yang itu, yang fenomenal itu. Malam Lebaran itu, Bulan di Atas Kuburan, karya-karya yang lain ya tergolong bagus lah, tapi tidak seunik itu. Tidak seunik karya itu. Silakan. Jadi secara tidak langsung puisi pendek buat Sitor Situmorang itu kayak pengenang masa beliau seperti dikenang lagu pengenangan beliau. Betul. Di samping itu juga terinspirasi dari karya beliau yang Malam Lebaran itu. Itu hampir-hampir karya saya itu hampir-hampir sama dengan itu. Bunga di Atas Kuburan, tapi bunga di atas vas, bunga di atas vas, di atas batu apa gitu. Dan layu apa? Dan layu gitulah pokoknya lah. Saya lupa itu. Lanjut untuk judul udah kita bahas. Nah, yang mengulas ini oleh Mas Aris. Ya, Mas Aris itu banyak mengulas karya-karya saya. Waktu itu karya saya yang hampir saya lupa judulnya ya. Tapi itu saya buat itu nggak sampai hitungan menit. Terus memakai HP Nokia, jadi kan kata-katanya terbatas itu. HP Nokia itu mungkin berapa karakter, itu 140 karakter ya. Ya itu maksimalnya kayak gitu. Nggak tahu itu. Terus diulas itu, diuras panjang lebar lah. Hampir di Bulungan waktu itu jadi gosip, jadi omongan lah. Karya saya diulas sama Mas Setio itu ya. Setio Wibowo diulas karena ada frasa yang mengatakan dari tanah menjadi gerabah. Itu diuraikan secara panjang lebar dengan filosofi Jawa. Filosofi Jawa itu ulasannya panjang lebar itu, dari frasa, dari gerabah, dari tanah menjadi gerabah, dari tanah kan diproses, bagaimana tanah itu menjadi gerabah, diuleni, diulet-ulet gitu kan, diluluh, ditempa, kemudian menjadi gerabah. Gerabah itu kan harus dipanggang, digarang, dipanaskan untuk temperatur tertentu lah, sehingga menjadi gerabah. Alat yang kita gunakan untuk memasak itu kan gerabah, dari tanah menjadi gerabah. Itu nilai filosofinya tinggi, padahal saya tidak membayangkan itu akan diuraikan panjang lebar secara filosofi, secara sejarah, secara sosiologi, macam-macam lah sudut pandangnya. Dari tanah menjadi gerabah, saya mengambil ini dari rimanya yang menarik, airan tanah gerabah gitu kan, frasanya menariknya di situ. Saya nggak sampai kajian saya sejauh itu. Terus yang usai Lebaran, usai Lebaran nanti gitu kan, usai Lebaran nanti itu ya juga diulas, masih ada itu filenya, masih ada. Usai Lebaran nanti saya mau usai Lebaran nanti saya mau tinggal di kampung, memelihara ternak, ayam, kambing, macam-macam lah. Terus bertani, itu juga diulas. Setio itu saya tahu itu, tapi secara fisik saya belum pernah berjumpa, tapi terlalu korespondensi lah. Saya banyak tahu dari orang-orang Semarang bahwa Setio itu lumayan lah, dia pendidikannya di Undip ilmu sosial lah, tapi nggak selesai. Backgroundnya dia belajar di Undip, terus banyak bicara di Raden Saleh itu apa? Balai Budaya apa? Pusat Budaya di Semarang. Di Raden Saleh. Terus itu kan ada warung yang populer itu, warungnya Yusapa gitu loh. Di situ itu. Setio itu banyak mengulas artikel-artikel tentang sastra. Tapi kebetulan waktu itu kan saya sebagai redaktur, jadi menarik untuk digosipkan, untuk dikentai sana sini, ngakunya kan redaktur sastra budaya. Waktu itu saya sama Martin Natal Gawa itu redaktur di
di Antara, redaktur Antara itu dia menulis kalimat yang pendek. Menulis kalimat pendek, saya harus meneruskan. Tanah air mata, tanah air mata, tanah air mata. Itu tanah air mata, Martin Natalegawa itu tanah air mata titik-titik. Saya lanjutkan itu tanah air mata, tanah air kami, mata air mata kami. Kok tahu? Mas Wari kok tahu? Kok tahu dari mana? Loh, saya tahu itu puisinya Sutarji. Waktu Tarji itu bikin puisi itu, saya nungguin Pak Martin, masa begitu? Ya kurang lebihnya begitu. Tanah air mata, tanah air kami. Baru paham kalau saya bisa melanjutkan kalimat itu, artinya artinya nyambung, ada koneksi. Ada koneksitas. Martin itu pernah nulis artikel macam-macam lah. Tulis artikel macam-macam. Yang saya tahu itu waktu itu dia ngobrol sama Rusyan Anwar. Kebetulan Rusyan Anwar itu wartawan senior itu korannya kalau nggak salah Pedoman atau apa yang sudah di Bredel itu, mampir ke Antara, ke kantor Antara, ngobrol sama Martin, akhirnya obrolan sama Pak Rosian itu dijadikan artikel. Ya itu Martin naik daun gara-gara ngobrol sama Rusyan Anwar, wartawan senior itu. Sedikit tentang Rusyan Anwar, yang saya pelajari dari Rusyan Anwar itu, kemana-mana bawa selalu bawa pulpen. Jadi kalau hal-hal yang penting selalu beliau catat. Itu wartawan senior Rusyan Anwar. Oh, rak tedeng aling-aling itu wartawan senior Rusyan Anwar itu. Waktu itu saya diskusi di Kompas, di Bentara Budaya Kompas. Waktu itu pembicaranya Rusyan Anwar sama Eka Budianta. Eka Budianta itu suaminya profesor yang profesor siapa itu lupa saya, di UI. Eka Budianta itu pernah menjadi wartawan BBC. Waktu itu Ketut Tantri mengaku bahwa dirinya itu terlibat dalam pergulakan sejarah Republik inilah. Ngaku penyanyi Voice of Indonesia, pernah dekat dengan Bung Tomo. Peristiwa sejarah besar itu terlibat Ketut Tantri. Ketut Tantri adalah orang bule yang menikah dengan bangsawan di Bali. Itu kata Rusyan Anwar itu omong kosong semua. Apa yang disampaikan Ketut Tantri dalam novelnya itu. Lalu pas saya novelnya Ketut Tantri itu, saya pernah punya bukunya. Novelnya Ketut Tantri itu buang besar itu. Apa yang disampaikan Ketut Tantri dalam novelnya, bahwa dia penyiar Voice of Indonesia, pernah ketemu Bung Tomo, terlibat macam-macam. Lah, satu sisi Rusyan Anwar itu acuannya sejarah, karena dia hampir-hampir saksi dari peristiwa sejarah. Nyaris hampir dikatakan pelaku sejarah. Ketut Tantri itu mengaku bahwa dirinya dalam peristiwa sejarah itu nggak pernah sekalipun ketemu sama Ketut Tantri, Pak Rusyan Anwar itu. Jadi yang diomongkan ini bullshit. Satu sisi ya, Pak Eka Budianta itu rujukannya buku itu dianggap benar bagi Pak Eka Budianta. Realitas teks dengan versus kenyataan sejarah. Saya melenceng nggak dari enggak kan? Enggak. Masih ada relevansinya. Ada runtutannya kan. Lah itu relevansi antara realitas teks versus realitas sejarah. Realitas teks. Kalau Eka Budianta mempercayai bahwa buku karya Ketut Tantri itu sudah kebenaran, ya sah-sah saja. Tapi kan ada kebenaran lain, pelaku sejarah Rusyan Anwar yang menganggap ini omong kosong, nggak ada faktanya, nggak ada datanya, ini imajinasi. Jadi Eka sama
Rosian Anwar nggak pernah ada titik temunya. Nah, satu realitas teks, yang satu fakta sejarah, nggak ada ketemunya. Tapi dengan kearifan masing-masing, satu senior satu junior, ya udah biarkan Respect ya. nah, biarkan penafsiran itu ada di luar sana, nah, di publik. Silakan dilanjutkan Mas. Ya sangat menarik sekali. Ya. Nanti mungkin bisa buat tema tersendiri untuk sejarah yang berbeda dengan sejarah yang ada di publik ya. Sangat menarik. Oke, lanjut di sini saya sangat bukan tertarik sih. Di sini hampir lebih dari 4 paragraf hanya membahas kata buat. Iya. Karena dikatakan buat itu, kenapa saya milih kata buat? Kok nggak beda untuk kalau untuk ikannya formal banget gitu loh. Teruntuk, kayak saya itu untuk itu kan seolah-olah saya itu ada apa? Ada jarak gitu kan, ada senioritas. Itu kan puisi guyonan lah, puisi yang amburadul lah, sakarepe dhewe gitu. Makanya tak kata buat. Kalau untuk kita kan terlalu resmi banget lah, terlalu formal banget lah. Makanya kata buat, ya kan? Akhirnya ditafsirkan yang begitu macamnya. Saya nggak ngerti kalau sangat pergolakan batin. Ya. Mas Aris atau Wibowo di sini banyak sekali kata buat itu diulas diulas. Padahal saya mikirnya, walah kok untuk kayaknya kok terlalu resmi, terlalu formal. Batung itu puisi main-mainan gitu kan, puisi yang bercanda-candaan. Makanya kata buat gitu aja lah, nggak pakai untuk gitu kan, terlalu formal, terlalu resmi. Oke. Sangat. Ini sampai beberapa paragraf. Iya, betul. Buat ini kata-katanya. Padahal sebenarnya cuma merubah kata untuk teruntuk. Kayaknya kan kalau teruntuk untuk kekasih, untuk apa, kata sama Sitor-Situmorang karena emosinya juga nggak berjarak lah, nekat lah, ngawur gitu lah, buat baik lah. Ojo untuk itu resmi banget gitu, bikin kata buat. Itu puisi puisi bercandaan lah, puisi yang nggak tak garap serius. Kalau ini banyak serius terserah, ya kan? Yang mengulas yang mengulas. Tarji itu pernah marah-marah dulu waktu diskusi di pusat dokumentasi Habib Yasin. Tarji itu marah-marah sama sosiolog, sama psikolog, sama puisi sastra ya sastra lah, jangan ditarik kemana-mana lah. Tarji itu gitu ngomongnya, sastra jangan ditarik kemana-mana. Walaupun ditarik kemana-mana, si A si B itu honornya tetap gede saya, kata Tarji gitu kan. Yang lain-lain honornya kecil, dari sosiolog, dari pengamat sastra. Wah, puisi sastra aja lah, jangan ditarik kemana-mana. Ini kan ditarik kemana, seolah-olah di pamer ilmu lah, ya kan, pamer ilmu gitu kan, pamer ilmu. Wah, di macam-macam pamer ilmu. Ibarat kalau pantun ini sampiran lah. Berarti cuma sampiran. Alasannya sesimpel itu, kita nggak mikir macam-macam agar tidak terlalu formal gitu. Iya, terlalu formal. Oke. Iya. Oke, selanjutnya di sini ada, ini masih di paragraf ini masih bahas bunga. Dan di sini ada kata-kata bunga dalam vas itu seperti kalau orang menafsirkan kadang-kadang bunga dalam vas itu cantik dilihat, dipandang, tapi di sini ditafsirkan sebagai kayak vas itu seperti penjara, kurungan bagi si bunga itu gitu. Ada soalnya maksudnya seperti ada puisi pendek Sitor-Situmorang itu bunga di atas batu. Bunga di atas batu terus apa gitu. Lah saya juga terminasi dari puisinya Sitor-Situmorang, bunga di atas batu. Bunga di atas batu terus lanjutnya apalah. Lah itu ada bunga di atas batu, kan nggak mungkin lah bunga di atas batu. Bagaimana bunga itu dapat hidup di atas, tumbuh di atas batu? Bunga di atas batu mengering dan layu atau gimana lah, saya lupa itu. Nah itu makanya saya ambil kata-kata bunga. Ya juga katakannya bukan kalau disebut plagiat kan enggak, pleset terinspirasi lah. Terus kalau disebut plesetan ya arahnya memang ke sana. Enggak serius. Puisi enggak serius itu. Ya arahnya memang gitu. Kalau disebut plesetan ya enggak plesetan amat lah. Prosentasenya ada lah.
arah ke situ. Memang sengaja ngono ya ngono aja ngono lah. Ya plesetan Tapi itu. ada satir juga di sini ya. Tadi kan milik puisi Sitor Simbungan itu bunga di atas Atas batu, batu, tapi oh. itu kan sangat tidak masuk akal. Iya, iya. Kalau di sini kan bunga di atas vas itu masih Ya. gampang Ya, dicerna orang ya. berarti. Memang ada gitu. Mm-mm. Ya, seperti alasannya berarti memelesetkan dari Terinspirasi terinspirasi dari bunga di atas batu, iya. jadi bunga di atas vas. Karena puisi Sitor Situmorang itu sampai hari ini ya orang masih serius menanggapi. Lah kenapa serius amat lah? Diplesetke wae lah. Kita nggak usah serius memahami sastra sampai keningnya mengkerut kan nggak usah, ya kan? Dibuat kata-kata yang kiranya ya bercanda ya nggak bercanda amat, tapi ya harusnya kan nggak mempelajari puisi Sitor itu bunga di atas batu apa puisi malam lebaran secara serius kan enggak. Kita bisa membahas dari orang awam lah. Bagaimana orang awam bicara sastra gitu kan. Kita seolah-olah kan kalau orang yang macam-macam dari disiplin ilmu macam-macam kan ditarik-tarik ke dalam disiplin ilmunya, ya kan? Disiplin ilmunya misalnya sosiologi ditarik ke sosiologi, disiplin ilmunya sejarah ditarik ke ilmu sejarah. Kalau ini kan karena saya itu backgroundnya orang Jawa ngono ya aja ngono, tadi tak lah digawe bercanda aja lah, jangan serius-serius amat. Nyatanya dikaji sampai serius sampai sekarang juga misteri itu nggak terpecahkan, ya dianggap baik lah untuk bercanda aja lah. Silakan Mas, lanjut Mas. Nah, ini masih membahas bunga lagi. Ada kata-kata di sini, bunga di dalam vas terbuat dari batu. Nah, ini tadi sebenarnya hampir-hampir masih nyambung tadi ya. Bunga di atas batu, ya. Kata nyatain kata-katanya. Ya, betul sih. Hampir-hampir mirip dengan kata itu ya. Iya, mirip. Dan lagi ini Mas Setyo Aris Seto Wibowo itu sangat serius. Beliau itu karena banyak referensinya jadi bisa tidak kehilangan kata-kata untuk mengulas saya akui bahwa dia serius, dia tekun, serius membaca, serius menanggapi hal serius. Padahal saya nulis itu kan cuman untuk status lah. Kalau status di Facebook atau di apa dari macam-macam kan bingung. Kalau puisi kan ibaratnya kita kan ngawure dadi lah. Jadi bikin puisi itu nggak ada referensinya. Artinya mungkin ya pengalaman batin lah. Tapi kan bikin puisi itu ibaratnya kata-kata masukin kaleng lah. Kata-kata masukin kaleng, dikocok keluar kata apa ya itu disusun. Mau jadi hebat apa jadi gila terserah. Kata-kata masukin ke kaleng lah, dikocok metu satu-satu, disusun menjadi ajaib apa menjadi gila terserah. Nanti yang menafsirkan orang kan masih menafsirkan macam-macam. Kayak puisi Khairil Anwar sampai hilang pedih peri, kan? Peri itu kan dalam kamus bahasa Indonesia kan nggak ada. Peri itu apa? Tapi kan untuk rimanya, kan untuk klimaknya sampai hilang pedih peri, bukan pedih perih, tapi pedih peri. Padahal peri dalam kamus apa coba? Sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Tapi klimaknya kan dahsyat di situ, sampai hilang pedih peri. Kalau peri kan kalau orang Jawa kan meti peri kayak meti peri ya itu. Pedih perih, harusnya kan pedih perih, tapi perih juga masih perdebatan pedih perih. Ya itu salah satu contohnya di situ. Silakan Mas. Nih Mbak, ada yang menarik lagi menurut saya nih. Nih, katakannya saya baca full saja. Apakah yang dimaksud penyair warih seperti adalah Sitor Situmorang ibarat sesuatu yang diletakkan di etalase seperti halnya bunga yang dipenjara sekaligus dipajang agar bisa dinikmati keindahannya. Nah ini di sini kasih tanda tanya, berarti kan masih perlu jawaban. Ya, saya setuju dengan pendapat itu yang mengulas karya saya Mas Setyo Wibowo itu. Saya setuju. Kenyataan kan begitu. Waktu di penghujung hidupnya Sitor Situmorang kan begitu, diperlakukan istimewa kan.
ya kan, diperlakukan istimewa, disemayamkan di Galeri Nasional. Siapapun bisa takziah lah. Berziarah. Berziarah, bela sungkawa ke sana. Silakan mau membacakan puisi. Itu kan membaca puisi di atas jenazah seseorang kan barangkali kalau untuk budaya tertentu, untuk tertentu kan ya masih menjadi perdebatan ya, karena tapi kalau almarhum itu penyair, jadi kan ya sah-sah saja itu kan. Nah, itu sah-sah saja. Beliau sah-sah saja. Waktu itu kan begitulah. Ya, ya. Kenyataan diperlakukan begitulah. Saya setuju dengan ulasan tadi. Kalau saya yang mengaminilah apa yang disampaikan Mas Setyo Wibowo. Saya mengamini, memang begitu. Faktanya begitu. Sitor Situmorang hidup di luar negeri kan. Bagaimana dengan kehidupan di luar negeri? Memang saya pernah mendengar ya itu banyak penyair Indonesia yang melalang buana di Jerman, dari Suratno Paramadina itu doktor filsafat di Universitas Paramadina yang banyak kenal dari penyair-penyair Indonesia yang melalang buana. Karena kita tahu bahwa di luar negeri itu puisi, penyair, seniman itu sangat dihargai. Bagaimana seorang Rendra gitu kan di puisi internasional lah di Nederland gitu kan, tiap tahun hampir kan. Bagaimana ketika Rendra membacakan puisinya, terus penyair Argentina itu langsung memeluk Pablo siapa kan lupa, dia Rendra siapa lah lupa itu, langsung memeluk ketika Rendra turun dari podium membacakan puisi tokek. Aku Adipati Lebak Rangkas Bitung muncul dari masa lalu, dari zaman Saijah dan Adinda. Kini kembali di lain kota, aku adalah kebenaran. Dulu benar, sekarang benar, siapa melawan aku, sengsara nasibmu. Nah itu puisi Rendra yang dibacakan itu. Saking alergi, ibaratnya ada tokek. Tutup semua pintu, tutup semua jendela, siapkan gas air mata. Bagaimana rezim Soeharto itu ketakutan sama orang-orang demo, ibaratnya digambarkan dengan seekor tokek. Bagaimana istilah di saking traumatiknya itu istilahnya, ada istilah yang tepat itu saya lupa. Saking ketakutannya kayak gitu digambarkan dengan itu, dengan puisi tadi. Oke Mas, cukup Mas, kita sambung lagi. Oke. Lain waktu. Terima kasih ya Mas ya. Ya. Oke. Ya. Sampai jumpa lagi. Ya. Oke.